Pak Musayin tiba-tiba melirik ke pilkada, ya karena PKS tidak dapat dari kursi pimpinan. Tidak enak sekali rasanya dari pimpinan menjadi anggota biasa. Selamat datang di Sinjai Bersatu, logonya kuda. Tapi tidak pernah saya lihat kuda. Masih ada daerah yang susah diakses? Masih banyak. Masih ada daerah-daerah yang anak sekolahnya kalau dia mau bersekolah itu harus melewati sungai tanpa jembatan. Kan background ini Ustadz. Ya. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kan agak ekstrim. Biasa kepala daerah kalau latar belakang di situ. Yang dimana dibatasi. Mungkin konser dilarang. Atau bagaimana? Bung Rijal, saatnya bilang kamu kelas. Halo Jika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan salah satu kakandaku yang alhamdulillah beliau sebagai wakil ketua DPRD Sulsel alhamdulillah melirik untuk kontestasi pilkada di salah satu daerah yang sangat potensi di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa kita lagi ada di Ibis Hotel Losari Makassar. Ini sebuah tempat yang saya banyak nongkrong, diskusi dan juga bikin event di sini. Dan langsung saja kita spill siapa tokoh kali ini. Beliau adalah calon bupati yang banyak dibicarakan, bikin geger terutama di daerah itu. Siapa beliau? Saya present melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, kain sutra dipenuhi motif. Sungguh senang rasanya hati sudah datang calon Bupati Sinjai Muzayin Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi kita ketemu Ustaz deh. Alhamdulillah saya kehormatan bisa kembali ngobrol dengan Bung Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pantau-pantau betul Instagram itu media sosial aktifnya 2-3 kali lipat. Betul. Dibanding pileg kemarin. Ya dapat amanah baru. Dapat amanah baru. Saya patut bersungguh-sungguh untuk bisa mensukseskan apa yang menjadi harapan dari banyak orang. Nah ini nih juga Ustaz, saya langsung strike to the point. Saya banyak kebetulan saya selalu mengisi acara di Sinjai Ustaz. Teman-teman milenial, Gen Z selalu undang berbagai macam lembaga. Tiba-tiba, bisa saya katakan tiba-tiba. Mungkin juga Ustaz sendiri juga Pak Muzayin yang kaget. Apalagi saya kodong, bagaimana cerita kronologi sederhananya? Dari DPRD Sulsel ini, dapil tak maros sampai Pare-Pare, tiba-tiba tarik ke eksekutif pilkada. Enak bener ini yang jadi runner up-nya Pak Musayin ini langsung PAW otomatis. Diantarkan kursi. Itu gimana kronologi sederhananya Ustadz? Jadi alhamdulillah saya sudah tahun kelima menjabat sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. 6, juga menjalankan amanah sebagai wakil ketua DPRD. Tahun ini kembali dipastikan terpilih untuk periode kedua. Dan bukan terpilih biasa, terpilih sebagai peraih suara terbanyak di internal PKS se-Sulawesi Selatan untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau saya kulanjutkan ini apa ya Ustaz? Awalnya saya sedang berkonsentrasi ke sana sebenarnya. Baik. Saya sedang berkonsentrasi untuk melanjutkan pengabdian di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Memang ya dinamika politik sangat tinggi beberapa waktu terakhir ini. Kebetulan saya juga masuk sebagai bagian dari Despilkada PKS se-Sulsel. Yang berkomunikasi dengan bakal calon bupati dan wakil bupati, wali kota di Sulawesi Selatan ini, juga berinteraksi dengan partai-partai politik untuk menjajaki koalisi. Nah, ada satu kondisi di mana kita berbincang antar partai politik dan membuka landscape politik Sulawesi Selatan pasca pileg kemarin, yang kemudian melihat daerah-daerah yang kandidatnya berpotensi dari daerah mana, dari partai apa dan seterusnya. Sampai pada satu titik ada satu daerah yang para pimpinan ini bersepakat bahwa daerah ini sangat mungkin untuk dimenangkan oleh orang-orang seperti saya gitu. Dan itu adalah Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai. Itu satu waktu di-statementkan oleh salah seorang ketua partai politik, saya tidak apa-apa sebut namanya, Pak Haji Rusdi Mase. RMS, Pak Rusdi Mase pada satu kesempatan dalam diskusi dengan PKS pada waktu itu menyampaikan bahwa kalau PKS mengusung Muzayin Arif untuk maju di Pilkada Sinjai, maka Nasdem akan memberikan dukungan penuh untuk bisa berlayar bersama. Itu tegas ya sampaikan RMS ya? Saya menyebut itu satu kecerdasan luar biasa dari Mase untuk kemudian mengusung bukan kadernya. Padahal Nasdem ini adalah pemenang pemilu di Kabupaten Sinjai. Dengan berapa kursi? 5 kursi. Sedangkan PKS? PKS cuma 3 kursi. 3 kursi. Syarat mendukung? 6 kursi. 6 kursi. Baik. Artinya kalau Nasdem dan PKS berkolaborasi cukup kemudian berlayar di Pilkada 2024 ini. Nah, itu yang membuat saya agak sedikit memang surprise. Tapi di sisi lain saya menangkap sinyal jangan-jangan ini pesan Tuhan, ya kan, untuk saya melompat gitu dari posisi sebagai perwakilan masyarakat di legislatif menjadi eksekutif. Kita tahu bersama bahwa ya memang sebagai politisi pasti kita punya impian untuk bisa optimal di dalam mengawal
cita-cita kita berkontribusi maksimal di masyarakat. Dan tidak ada jalan yang lebih maksimal itu kecuali masuk di eksekutif. Menjadi kepala daerah, itulah posisi yang paling memungkinkan kita bermanfaat secara luas. Berarti kalau begitu Pak Musayin mau bilang selama di level legislatif tidak terlalu banyak ruang yang kita bisa berikan manfaat ke masyarakat. Sebenarnya ruangnya ada dan kita sudah optimalkan. Baik. Saya dalam 5 tahun ini alhamdulillah sudah banyak mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik dan saya bukukan itu sebagai sebuah pertanggungjawaban publik saya. Oke. Untuk kemudian memperlihatkan bahwa di DPRD di tingkatan yang paling maksimal kita sudah lakukan. Sudah lakukan. Tapi masih ada yang bisa kita lakukan lebih maksimal lagi dan itu adanya ketika kita masuk di eksekutif. Dan itu salah satunya jadi bupati. Jadi bupati. Nah, itu yang saya lihat. Baik. Berarti ada kewenangan yang memang terbatas di DPR yang seorang DPR sekelas pimpinan pun tidak bisa. Ya, itu harus kita akui bersama karena misalnya ketika kita mendapatkan keluhan dari masyarakat, kita butuh satu tahun untuk membuktikan bahwa itu bisa terrealisasi. Karena kita harus bahas dulu, usulkan dulu dan seterusnya. Sementara sebagai seorang eksekutif, bisa punya kewenangan untuk langsung mengeksekuti hal-hal yang dipandang sangat urgent dilakukan di masyarakat. Atau saya curiganya begini, Pak Musayin tiba-tiba melirik ke pilkada, ya karena PKS tidak dapat dari kursi pimpinan. Tidak enak sekali rasanya dari pimpinan menjadi anggota biasa. Tidak juga seperti itu, karena sebagai perwakilan masyarakat, kita ini kolektif kolegial kan sebenarnya. Kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat kita ini bisa diadvokasi melalui fraksi, ya kan? Dan itu punya kekuatan tersendiri, punya posisi-posisi tawar yang juga tinggi. Saya temukan di DPRD Provinsi Selatan, banyak fraksi-fraksi tidak punya unsur pimpinan, tapi justru punya kemampuan mengadvokasi lebih maksimal. Gitu loh. Karena ya mereka kompak sebagai satu fraksi di DPRD yang bisa mengadvokasi. Baik. Sebelum ke sana Ustadz, ini kan banyak yang bertanya, Muzayin Arif itu identik yang pertama top of mind kita adalah seorang ustadz. Iya. Pembelajar yang gigih dan sebagainya. Lalu kemudian sempat juga menjadi pengusaha. Ya, boleh di-spill dulu ini Ustadz. Bagaimana kemudian langkah kemudian masuk ke politik? Ini kan sesuatu yang tidak biasa orang lakukan, yang dari bagaimana kita dari kelompok agamis ya. Kan Pak Musayin ini lingkungan pesantren identiknya, ada pesantrennya. Saya pernah diajak jalan-jalan ke situ. Masuk ke politik yang mohon maaf Ustaz, agak keras. Ada 2 pesan dari orang tua saya yang sangat mempengaruhi perjalanan karir saya di berbagai segmen ya. Yang pertama adalah bahwa hidupmu baru berarti ketika kamu bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, agama jangan hanya indah untuk dikhotbahkan di atas mimbar, tapi juga harus bisa dirasakan kehidupannya di masyarakat dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan dan seterusnya. Jadi betul saya terlahir sebagai seorang santri. Saya terdidik dari madrasah mulai dari Raudatul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah. Tapi setelah itu saya berkiprah di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta hampir 20 tahun. Awalnya sekolah melanjutkan pendidikan, tapi kemudian Jakarta membuka mata saya bahwa ada ruang pengabdian yang lain yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu juga menjadi pembuktian bahwa kita tidak hanya hidup untuk mengajari masyarakat kita tentang spiritual, tapi juga mengajari mereka bisa mandiri secara ekonomi. Ya, kita tahu bersama bahwa yang menggelincirkan orang dalam kehidupan ini bukan hanya karena ya kerapuhan ya secara spiritual, tapi seringkali justru dipicu oleh ketidakberdayaan secara ekonomi. Karena itu maka saya berpikir pada waktu itu kita harus juga berjuang untuk kemudian tampil menjadi orang yang juga berhasil dari sisi ekonomi. Tidak hanya kita religius, tapi juga berdaya secara ekonomi. Kemandirian. Dan itu dibuktikan dalam perjalanan sejarah. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu adalah orang-orang para pengusaha-pengusaha sukses dan kaya raya. Pesannya tentu sangat kuat untuk memberikan satu dorongan supaya tampil generasi muda ini harus tampil menjadi orang yang berdaya dari sisi ekonomi. Tidak boleh kemudian hanya berdiri pada posisi sebagai objek bantuan. Kan selalu dipersepsi kalau orang berlatar belakang santri, pesantren, maka itu adalah objek bantuan. Enggak, saatnya kita membuktikan bahwa sebagai santri kita bisa menjadi subjek terhadap pemberdayaan masyarakat. Syaratnya kita harus mandiri dulu. Harus mandiri ekonomi dulu. Harus mandiri secara ekonomi, dan itulah yang saya lakukan di Jakarta. Saya sempat berapa tahun itu Ustaz di Jakarta? Di ekonomi sebagai pengusaha hampir 15 tahun. Pengusaha di bidang apa sih sebenarnya Ustaz? Saya pertama kali memulai usaha di bidang alat peraga pendidikan. Alat peraga pendidikan. Kalau Kak Rijal biasa lihat di TK-TK itu ada puzzle, ya kan, ada mes. Usaha begitu Ustaz? Iya, ada balok-balok. Saya usaha pertama saya itu. Mainan anak. Wih, baru saya tahu ini Ustaz. Iya. Alat peraga pendidikan. Jangan salah. Memang awalnya itu industri rumahan. Bahkan saya jualan di perapatan jalan di Jakarta. Tapi beberapa tahun setelahnya
saya menjadi bagian dari perusahaan pemasar mainan terbesar di Indonesia. Mainan edukatif. Subhanallah. Oke. Nah, itu perjalanan hidup saya. Kecil dilihat tapi ternyata ya dampaknya bisa besar ketika itu. Karena kebutuhan terhadap mainan edukatif itu sangat luas. Semua pendidikan anak usia dini. Betul. Butuh itu. Itu butuh edukasi. Betul. Dan itu tidak hanya di Jakarta, seluruh Indonesia. Dan Anda salah satu pemasoknya. Saya mulai dari membuatnya, menjadi pengrajinnya, sampai akhirnya saya terlibat sebagai salah satu direktur di perusahaan mainan edukatif terbesar di Indonesia pada waktu itu. Tahun 2007. Lalu kapan memutuskan masuk ke politik? Saya akhirnya di Jakarta sambil berbisnis, saya juga membangun relasi. Karena saya percaya betul bahwa salah satu yang membuat seseorang bisa sukses dalam kehidupan ini ketika dia punya relasi yang banyak. Betul, networking. Dan networking itu kata kuncinya ada pada reputasi. Wah, mantap. Akhirnya saya mulai berkenalan dengan dunia politik ya. Baik. Saya bertemu salah seorang tokoh nasional kita, Bapak Haji Tamsil Lindro di Jakarta itu. Saya bertemu dengan beliau dan kemudian dekat. Saya akhirnya terlibat dalam banyak aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan, termasuk politiknya. Di situ kemudian saya bergabung dalam program pembinaan Partai Keadilan Sejahtera karena pada waktu itu Pak Tamsil adalah bagian dari PKS. Jadi proses politiknya seorang Muzayyin Arif demikian. Jadi memang berawal dari menjadi seorang di lingkungan pesantren, santri. Lalu kemudian ke Jakarta untuk sekolah. Tiba-tiba terjadi berbagai macam dinamika. Akhirnya ternyata fokus kepada ekonomi. Jualan, sampai-sampai pernah jualan di pinggir jalan ya. Lalu kemudian mengantarkan karena berkenalan, punya relasi jaringan, kenal Pak Tamsil, masuk di PKS, menjadi kader, akhirnya masuk di Pileg dan sebagainya. Kak, berarti kalau di Pileg ini sebelumnya mulus-mulus terus atau pernah juga gagal? Pernah, belum berhasil pada waktu itu 2014. Saya maju sebagai calon anggota DPR RI tahun 2014 yang lalu. Dapil 2, Sulsel 2. Tapi waktu itu belum ditakdirkan terpilih. Saya balik lagi ke Jakarta. Tahun 2018 saya balik lagi ke sini untuk persiapan maju sebagai calon anggota DPR provinsi. Dan alhamdulillah terpilih. Bahkan diamanahkan sebagai wakil ketua DPR provinsi pimpinan DPR. Inilah 5 tahun saya jalani ini di masyarakat. Dan menurutnya seorang Muzayyin sebagai pimpinan DPR dirasa sudah cukup sehingga mau lompat ke kabupaten menjadi seorang bupati? Saya menganggap ini tangga kepemimpinan. Jadi bukan cukup atau tidak cukup, karena ruang pengabdian kita selama Allah berikan, ya kita maksimalkan dimanapun sebenarnya. Saya memanfaatkan 5 tahun ini semaksimal yang saya bisa lakukan. Betul saya seorang santri, tapi saya juga memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan di masyarakat. Saya mengadvokasi penanaman mangrove yang ada di pesisir utara, pesisir barat Sulawesi Selatan ini 300.000 mangrove kita tanam. Kita juga membantu masyarakat petani dengan bantuan pupuk organik ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita juga masuk ke sektor peternakan, memberikan dukungan terhadap para peternak-peternak kita yang ada di masyarakat kita melalui bantuan pakan ternak yang itu bagian dari advokasi kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena banyak biasa itu anak-anak muda bertanya begini, Ustaz. Bagaimana mungkin Anda lompat ke satu jabatan yang baru ketika sebelumnya ini tidak kita tahu apa yang kita bikin? Nah ini banyak sekali pertanyaan, kenapa bisa tiba-tiba, apa yang Anda bikin kemarin? Bagaimana caranya saya dan teman-teman yang lain ini mengukur kinerjanya Pak Muzayyin sebagai anggota DPR? Bagaimana caranya kita tahu gitu? Inilah yang saya coba lakukan satu terobosan sebenarnya sebagai anggota DPR dengan mempertanggungjawabkan kinerja saya selama menjabat sebagai perwakilan masyarakat di DPRD melalui satu buku. Satu buku? Boleh saya perkenalkan? Ada bukunya di bawah, boleh? Boleh. Sembari diminum, Ustaz? Iya. Makasih. Ini bukunya, Bung Rijal. Ini rekam jejak Muzayyin Arif menyemai kontribusi santri Sulawesi Selatan. Dan ini 5 tahun? Iya, 5 tahun. Ini gambaran terhadap apa yang kita lakukan selama ini di masyarakat kita, selama menjadi perwakilan masyarakat di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa. Dari santri untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik. Oke, dan ini bisa kita ukur ya? Bisa kita ukur. Ini boleh saya ambil saja? Ini memang saya hadiahkan untuk Kakak Rijal. Ini menariknya anggota DPR sekelas beliau yang kemudian punya rekam jejak untuk bertanggung jawab terhadap pada konstituennya maupun masyarakat Sulawesi Selatan. Karena walaupun beliau dapilnya Maros sampai Parepare, tetapi ya orang di Makassar, orang di Bone, apalagi di Sinjai tentu akan juga menjadi bagian daripada pertanggungjawabannya. Sinjai salah satu yang kemudian saya masukkan dalam buku ini sebagai bagian yang saya berkontribusi. Jadi sekalipun di luar dari daerah pemilihan saya, tapi saya juga tidak bisa dilepaskan identitas saya dengan Sinjai sesungguhnya.
Karena rumpun keluarga besar saya kan di Sinjai. Betul. Ya kan, bapak saya dari Sinjai, kakek saya adalah tokoh ulama karismatik Sinjai. Darahnya Sinjai lah ini di. Karena itu maka ketika saya menjabat di pemerintah Provinsi Selatan, selain memberikan perhatian terhadap konstituen yang menjadi daerah pemilihan, saya juga memberikan perhatian-perhatian pada daerah-daerah yang ada di tempat yang lain, salah satunya Sinjai. Termasuk Sinjai. Baik, saya coba mau memperlihatkan satu video kepada publik, kepada netizen yang kira-kira punya gambaran pertanyaan sederhana yang selalu muncul, termasuk saya juga di DM, Ustadz. Kenapa memilih Sinjai? Baik. Ada apa dengan Sinjai? Parah betul kayak ini Sinjai sehingga kemudian masalah-masalah yang ada di sana hanya bisa diselesaikan oleh sosok Muzayyid Arif. Kita boleh lihat cuplikan video yang singkat. Mengapa saya mesti ada di sini? Pertanyaan ini sering terlintas dalam benak saya. Namun jawabannya selalu jelas dan tegas. Saya ada karena tanah ini adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya. Ini bukan sekedar tempat saya bermain saat kecil, namun ini adalah simbol dari akar dan identitas saya. Sinjai, bagi saya bukanlah daerah asing. Kakek saya adalah seorang ulama karismatik, lahir di tanah Sinjai ini. Kiai Ahmad Marzuki Hasan, pendiri pesantren Darul Istiqamah. Ayah saya Kiai Muhammad Arif Marzuki, ulama yang menebarkan dakwah hingga ke seluruh penjuru Indonesia, membangun lebih dari 30 pondok pesantren dan ratusan masjid hingga ke Papua Barat. Beliau lahir di sini. Sinjai adalah rumah saya. Mengapa saya kembali? Karena saya percaya potensi yang dimiliki daerah ini belum tergarap sepenuhnya, dan saya merasa saya mesti tergabung ke dalam orang-orang yang ingin menghadirkan perubahan di tanah ini. Selama bertahun-tahun saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana daerah kita masih jauh tertinggal. Saya melihat kesenjangan yang tumbuh dan terasa. Sebagai anak dari tanah ini, saya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Dalam perjalanan karir politik saya telah banyak belajar, mengalami pasang surut dan memperoleh pengalaman yang saya yakin dapat saya gunakan untuk memajukan daerah ini. Kembali ke sini bukan berarti langkah mundur, melainkan langkah maju untuk mewujudkan visi dan mimpi kita bersama. Saya kembali karena saya ingin melihat anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang lebih baik, di mana mereka memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang lebih besar. Saya ingin melihat daerah kita berkembang, tidak hanya menjadi daerah yang makmur, tapi juga menjadi simbol dari kemajuan dan keadilan sosial. Tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk sukses tanpa memandang latar belakang atau asal usul mereka. Ini adalah tanah yang telah memberi saya begitu banyak, dan kini saatnya saya memberikan kembali. Saya kembali dengan komitmen untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Saya kembali dengan visi untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal. Saya kembali dengan keyakinan bahwa bersama kita dapat mengatasi tantangan apapun yang menghadap. Kepada segenap warga daerah ini, saya meminta dukungan Anda. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk daerah kita. Ini bukan hanya perjuangan saya, ini adalah perjuangan kita bersama. Mengapa saya kembali? Karena ini adalah panggilan hati saya, karena saya percaya pada potensi kita, dan karena saya yakin bersama kita bisa membuat perubahan. Aku tahu kita bisa, karena ini adalah Sinjai. Nah itu tadi videonya Ustaz. Saya cukup cukup haru menontonnya itu Ustaz. Iya, segala macam. Berarti masalah Sinjai kalau boleh saya tanyakan ke Ustaz, 5 saja yang ada di kepala atas sekarang. Iya. Apa masalah Sinjai yang kira-kira masalah ini akan menjadi konsen isu? Tentu banyak Ustaz, tapi boleh 5 coba kita spill. Pertama, sebelum sampai ke masalah Kak Rijal, saya ingin menyampaikan bahwa inilah identitas saya, ya kan? Bahwa saya tidak bisa dilepaskan dari akar, ya kan? Hidup saya sebagai generasi yang terlahir dengan darah tokoh Sinjai. Dari situ kemudian saya berpikir untuk berkontribusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk daerah kita? Supaya hidup kita ini berarti, dan ini juga bisa menjadi warisan untuk generasi kita, anak cucu kita. Bahwa kita juga pernah berkontribusi secara maksimal untuk memajukan daerah. Saya sudah berjalan di Sinjai sejak lama. Ya kan? Ini tempat daerah yang tidak lupa untuk saya kunjungi setiap ada kesempatan. Masa sih, Ustaz? Terutama di waktu-waktu di mana rumpun keluarga besar berkumpul, ya kan?
bersilaturahim ya di saat-saat Lebaran dan di waktu-waktu mereka berpengajian misalnya. Saya hadir. Jadi bukan ke orang baru di Sinjai ini. Sama sekali. Tiba-tiba langsung muncul karena mentang-mentang tidak ada petahana. Tiba-tiba kita maju calon bupati di sana. Sesungguhnya dasar majunya bukan atas dasar hitungan politik semata sesungguhnya. Sesungguhnya. Tapi memang juga ada panggilan sebagai bagian dari generasi yang terlahir dengan darah Sinjai. Oke. Sehingga keinginan untuk berkontribusi itu sangat dominan. Baik. Dan saya selalu merefer kepada peluang yang saya lihat ada di pemerintahan. Bahwa dengan pemerintahan kita bisa lakukan. Satu persoalan yang mendasar di sini ini adalah persoalan infrastruktur. Oh, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mengakui masih terlalu banyak daerah kita di Sinjai yang masih memerlukan perbaikan infrastruktur yang maksimal. Masih ada daerah yang susah diakses? Masih banyak. Masih ada daerah-daerah yang anak sekolahnya kalau dia mau bersekolah itu harus melewati sungai tanpa jembatan. Seperti misalnya akses dari Sinjai Barat ke Bulu Pokdo, ya kan? Ini sebenarnya tidak terlalu jauh lagi. Nah, kalau itu disambungkan, maka itu akan mempermudah orang untuk bisa beraktivitas dengan baik. Banyak hal yang lainnya. Jembatan-jembatan yang belum sepenuhnya permanen, itu bagian yang kemudian saya pikirkan untuk kemudian ini diperbaiki. Supaya apa? Supaya memudahkan masyarakat kita beraktivitas. Gitu. Termasuk diantaranya adalah persoalan mobilitas ekonomi mereka. Oke, infrastruktur berarti. Pertama. Tapi sebelum lanjut kedua, Ustadz. Ya tapi kan uang daerah enggak semuanya cukup untuk hanya infrastruktur, Ustaz. APBD kita. Ini persoalan klasik. Sebenarnya soal keuangan daerah itu tidak hanya terjadi di Sinjai. Di daerah-daerah lain juga sebenarnya itu demikian. Betul. Tidak ada daerah yang sepenuhnya itu merasa sudah cukup leluasa terutama di Sulawesi Selatan. Pasti memerlukan dukungan. Baik. Tapi disitulah sesungguhnya seorang pemimpin ditantang untuk bisa memberikan solusi terhadap kondisi keuangan ini. Dan kreativitas itu kata kuncinya menurut saya. Dan Anda merasa melakukan itu, Ustaz? Itu bagian yang saya niatkan. Ada dua hal yang saya akan lakukan itu. Pertama adalah melakukan intensifikasi pendapatan daerah. Ya kan? Bagaimana konkretnya itu intensifikasi? Bagaimana supaya sumber pendapatan yang selama ini sudah ada itu dimaksimalkan, lebih maksimal lagi, lebih banyak. Contoh misalnya, bagaimana mendorong supaya transfer pusat ke daerah itu bisa lebih maksimal, ya kan? Nah, saya punya alasan untuk itu karena kita punya relasi. Networking. Ya kan? Networking mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat kita punya networking. Dengan itu kita bisa mendorong, ya kan? Bagaimana supaya transfer pusat ke daerah ini bisa lebih maksimal, gitu kan? Itu salah satu hal. Jadi melakukan intensifikasi. Yang kedua adalah melakukan ekstensifikasi, menambah, ya kan? Pendapatan-pendapatan baru yang memungkinkan daerah ini punya pendapatan yang lebih bagus. Contoh konkretnya adalah mendorong supaya PAD-nya lebih maksimal. Dan kata kunci dari ekstensifikasi ini cuma satu hal. Meyakinkan pihak swasta untuk ikut terlibat membantu daerah ini bisa lebih maju. Investasi. Ya. Investasi kata kunci di situ. Supaya apa? Supaya daerah kita ini mendapatkan asupan, pendapatan baru. Lapangan kerja terbuka. Lapangan kerja terbuka. Daerah kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Baik. Jadi itu yang saya lihat ini menjadi hal yang menjadi penting untuk dilakukan. Baik. Jadi itu satu ya. Infrastruktur satu hal. Yang kedua adalah pertanian kita. Pertanian, betul ini. Ini ada persoalan mendasar di pertanian ini yang saya coba urai nanti di pemerintahan insya Allah ketika terpilih. Itu soal kelangkaan bibit dan pupuk. Bagaimana itu? Ini persoalan klasik, tapi saya pikir pemerintah harus serius. Gitu. Tidak sepenuhnya petani kita mengharapkan itu harus gratis. Yang penting tersedia. Karena itu maka saya berharap nanti ke depan pemerintah daerah hadir untuk menjamin ketersediaan itu. Ketersediaan bibit dan ketersediaan pupuk. 45% dari perputaran ekonomi di Sinjai itu dari sektor pertanian. 45%. Dan Bung Rijal tahu bahwa perputaran ekonomi Sinjai itu mencapai 4 triliun rupiah per tahun. Angka signifikan. Itu 45%-nya itu adalah kontribusi dari sektor pertanian. Tapi mirisnya petani kita tidak dapat bagian. Ya kan? Sehingga seringkali kita menemukan ekonominya terkesan bagus, tinggi gitu, tapi petaninya tidak merasakan, miskin terus. Dan itu bisa menjadi solusi kalau bupatinya harus mengintervensi supaya itu netes ke bawah, gitu. Bisa itu bupati lakukan? Saya yakin itu bisa dilakukan dengan kewenangan yang apakah ada intervensi dari provinsi, dari pusat? Kadang-kadang kan bupati juga takut-takut mau berimprovisasi melakukan kebijakan yang bermanfaat buat masyarakat, tapi kata kuncinya adalah kolaborasi. Saya meyakini bahwa selama kita membuat ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan seluruh stakeholder daerah lah,
Ya kan? Itu insya Allah bisa. Dikolaborasi, dikomunikasikan dengan baik, transparan, masyarakat bisa akses. Iya. Pak Musayun bisa lakukan itu. Itu yang menjadi nawaitu kita. Nawaitu, jaminan itu insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin, amin. Infrastruktur, pertanian, yang ketiga? Yang ketiga adalah lapangan kerja. Ini masalah utama ini seluruh dunia ini. Saya membayangkan bahwa memang harus ada terobosan di dalam menciptakan ruang kerja. Angkatan kerja di Sinjai itu mencapai 120.000 orang. Angkatan kerja di Sinjai. Oke. Kalau ini tidak terwadahi dengan baik, ini bisa menjadi beban sosial. Terlalu banyak orang nganggur. Orang-orang hebat Sinjai, cerdas-cerdasnya Sinjai anak muda, tidak mau tinggal di Sinjai. Kan tidak ada lapangan pekerja, Bos. Dan menurut saya, kata kunci adalah ciptakan iklim ekonomi yang sehat. Ya kan? Konkret sederhananya, saya selalu konkret ini, Ustaz. Ya. Pertama, akses permodalan. Oke, akses permodalan. Ya kan? Gimana caranya pemerintah daerah memfasilitasi bantuan permodalan, pinjaman modal tanpa bunga. Oke. Bantu tuh masyarakat. UMKM. Wah, itu. Karena menurut saya, kalau kita menggerakkan entrepreneurship, kewirausahaan, maka secara otomatis menciptakan lapangan pekerjaan. Satu orang yang terberdayakan sebagai seorang wirausaha, dia bisa menciptakan 5, 10 tenaga kerja, bahkan bisa lebih besar dari itu. Sepakat itu, Pak. Sisa gimana caranya support? Kasih pelatihan supaya orang ini bisa mendapatkan skill keterampilan berusaha. Lalu yang kedua, kasih permodalan, pinjaman tanpa bunga, sehingga dia dengan mudah bisa menggerakkan, bisa mengakselerasi tanpa harus berpikir harus kembalikan lagi bunganya dan seterusnya. Dan itu bisa, Pak Bupati. Saya yakin bahwa dengan kebijakan yang kita miliki, kita punya BUMDes di masyarakat. Kita bisa mendorong hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah desa melalui badan usaha milik desa untuk apa? Memberikan penguatan terhadap perekonomian masyarakat. Ya kan? Itu yang saya pikirkan. Tapi yang terpenting juga adalah akses pasar. Marketnya. Iya. Karena biar bagus produknya, kalau pasarnya dibiarkan tidak terakses dengan baik, tidak jadi juga itu bisnis. Baik. Karena itu maka saya berharap memimpikan pemerintah daerah ke depan itu sangat akseleratif di dalam mengakses pasar-pasar yang di luar dari daerah kita. Masuk ke Sinjai. Atau orang Sinjai bisa akses keluar. Itu salah satu strategi yang kita mau bangun, meningkatkan lapangan pekerjaan. Bung Rijal, tahu nggak salah satu yang dihadapi oleh para petani kita sekarang? Ya kan? Ketika mereka sudah panen, harganya menjadi turun jauh sekali. Dia tidak bisa terakses. Banyak keluhan di medsos ini. Dan tidak berdaya. Kenapa? Karena kita pasif. Tidak tahu, tiba-tiba diumumkan saja harganya sekian. Ya kan? Harga cengkehnya sekian, harga coklatnya sekian, harga duriannya sekian. Dan bupati diam. Umumnya pemerintah daerah kemudian melepaskan itu pada mekanisme pasar. Padahal kita tahu mekanisme pasar ini tidak sepenuhnya adil terhadap petani. Karena itu maka menurut saya pemerintah daerah harus memproteksi petani dari ketidakadilan pasar. Caranya bagaimana? Akses pasarnya. Dan ayo melangkah, pemerintah daerah cari akses pasar. Saya membayangkan bahwa daerah Sinjai membangun kerjasama dengan daerah-daerah non penghasil. Berarti lapangan pekerjaan. Yang keempat. Yang keempat adalah pendidikan. Wah, betul. Menurut saya, tidak ada pilar pembangunan yang lebih utama untuk memajukan daerah kecuali perhatian pada sektor pendidikan maksimal. Betul. Dan yang kita maksud itu bukan pendidikan gratis saja, tapi pendidikan yang berkualitas. Harus hadir kita. Kita punya kekayaan, ya kan? Sebagai daerah berbudaya, ya kan? Dengan warisan yang luar biasa dari masyarakat kita, dari para leluhur kita. Kita punya untuk apa? Memperkuat sumber daya manusia kita. Tantangan terbesar sekarang pendidikan adalah pendidikan karakter. Betul. Kalau soal intelektualitas, sekarang sudah serba mudah. Teknologi terbuka. Tapi persoalannya karakter dasar. Kita ingin hadir pendidikan yang harus utamakan pendidikan karakter di masyarakat. Mengawinkan antara agama dan keluhuran budaya pada satu di sisi yang lain untuk menjadi bagian yang diajarkan kepada peserta didik. Sehingga kalau anak kita ini berkiprah satu waktu di luar, maka dia bisa menjadi generasi yang punya unsur pembeda. Kenapa? Makiada. Iya, naisa ngalena poletega. Betul. Krisis sekarang ini di generasi muda kita itu adalah krisis identitas. Baik. Saya sepakat itu karena fenomena ini terpampang di depan mata, tidak lagi sembunyi-sembunyi, luar biasa. Tapi ada sama titip ini banyak keluhan masuk ke saya adalah bagaimana pendidikan mau berkualitas Kakak Rijal Kodongnya? Kalau yang mengajar ini masih pikir perlunya. Karena itu bagian dari transformasi pendidikan Sinjai masa ke depan itu selain aspek
infrastruktur pendidikannya harus bagus, ya kan? Jangan sampai ada sekolah yang bukan hanya siswa saja sekolah, tapi hewan juga bersekolah karena tidak punya pagar, pintu sekolahnya, ya kan? Tidak punya kunci yang bagus, sehingga setiap pagi kita harus membersihkan kotoran hewan, ya. Kambing sekolah di situ, sapi juga sekolah di situ, dan seterusnya. Infrastruktur harus bagus, ya kan? Yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru. Guru harus yang terdepan. Dia harus menjadi inspirasi pendidikan masa depan daerah kita. Karena itu tentu berkonsekuensi pada peningkatan kesejahteraan. Kita harus mendorong supaya guru-guru kita ini punya kesejahteraan yang lebih bagus di masa yang akan datang. Titipan terutama buat guru honorer, Pak Musayyin, karena ini yang menjadi fenomena luar biasa. Beberapa minggu yang lalu viral bagaimana seorang guru honorer di salah satu daerah, dia spill kodong honornya per bulan itu tidak sampai 500.000, dan sialnya adalah karena viral akhirnya dia diberhentikan. Kita berharap ada bupati yang kemudian tidak anti kritik persoalan itu dan mampu menyelesaikan permasalahan itu. Saya besar di dunia pendidikan, itu dia. Saya praktisi pendidikan, saya pernah memimpin lembaga pendidikan lama. Ya. Berarti paham lah ini barang ya. Saya menjiwai betul bagaimana guru-guru kita punya kontribusi besar. Dan ingat, bukan hanya pendidikan atau guru-guru yang bersekolah di sekolah negeri, termasuk guru-guru yang bersekolah di sekolah swasta, madrasah, dan pondok pesantren. Siapapun mereka yang mengambil peran mendidik generasi kita, mereka adalah bagian yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah secara berkeadilan. Luar biasa. Terakhir adalah agama. Bisanya masuk ini, jarang sekali ada calon bupati masukkan unsur ini, Ustaz. Kita harus membangun keseimbangan pembangunan di daerah kita, di masyarakat kita. Kita tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan material, ekonomi semata. Karena itu sesuatu yang sangat artifisial sesungguhnya. Sesuatu yang semu, sesuatu yang bisa berubah dengan cepat. Substansinya adalah pembangunan jiwa. Sehebat apapun ekonomi kita, semaju apapun daerah kita, kalau jiwanya tidak terbangun dengan baik, maka selama itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Karena itu perhatian pada sektor keagamaan itu harus menjadi yang paling kita. Maksudnya agama tertentu saja kita mau perhatikan ini, Ustaz? Seluruh aspek spiritualitas yang ada di masyarakat harus disentuh. Berarti tidak boleh ada orang Sinjai yang merasa ragu persoalan kita karena kan background teknik Ustaz. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kan agak ekstrim, biasa kepala daerah kalau latar belakang di situ. Yang dimana dibatasi, mungkin konser dilarang, atau bagaimana? Bung Rijal, modern jika seorang Musayyin Arif itu. Saya ini mau jadi kepala daerah, bukan pimpinan pesantren. Karena itu saya akan hadir untuk semua kelompok dan semua kalangan di masyarakat kita. Mereka harus dapat ruang yang sama untuk bisa hidup lebih baik, lebih nyaman di daerah kita. Saya catat ini, Ustaz ya. Ini penting ini karena saya banyak dapat masukan dari pelaku industri kreatif. Dan ini bisa menjadi pegangan nanti, Ustaz ya. Jadi kalau saya bisa singkat, ada 3 kata menatap Sinjai ke depan. Baik. 1, kita ingin menghadirkan daerah yang berkah. Berkah, ya kan? Insya Allah. Yang kedua, daerah yang berdaya. Berkah, berdaya, Yang ketiga, daerah yang berbudaya. Berkah, berdaya, berbudaya. Disingkat, berkuda. Ketua kuda ini barang kasih yang walaupun saya belum pernah lagi diajak naik kuda ini. Bukan kebetulan. Saya pecinta berkuda. Dan Sinjai simbolnya kuda. Iya betul. Bukan kebetulan. Tapi memang kuda ini simbol dari kekuatan di satu sisi. Betul. Olahraga Sunda ini barang. Olahraga Sunda. Dia melambangkan kekuatan. Dia juga merupakan simbol dari kejayaan. Karena dari leluhur kita belajar bahwa salah satu simbol dari kejayaan satu peradaban itu kuda. Kuda, betul. Yang ketiga, dia juga menjadi simbol dari kecepatan. Jadi memang kita akan dorong gimana caranya supaya punya kuda, daerah kita ini punya akseleratif gitu di dalam mendorong pembangunan yang lebih bagus gitu. Berdasarkan filosofi kuda itu tadi. Filosofi kuda tadi. Baru kuda apa ilmu ini soal kuda. Setelah ini saya punya, saya kira tadi kita mau bilang bahwa 1 kakak 1 kuda. Enggak juga di. Tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi. Tapi saya harus bilang bahwa ini bagian dari program yang akan saya dorong. Ini menarik ini. Bagaimana memasyarakatkan kembali ternak kuda di masyarakat itu? Bisa. Kita punya cerita dulu. Saya belajar ya. Kenapa Sinjai itu simbolnya kuda? Ya karena dulu leluhur kita itu memelihara kuda. Ini maksudku. Kita tinggal menghidupkan kembali. Kuda ini hewan yang punya nilai ekonomis tinggi, jauh dibanding hewan yang lain. Kayak sapi. Jauh, bisa 3 kali 4 kali lipat dari sapi. Betul. Apalagi kalau dengan pendekatan modern kita melakukan crossbreeding, perkawinan silang, kuda-kuda terbaik yang dari luar kita kawinkan dengan kuda lokal, itu hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wih, mahal harganya tuh. Mahal. Jadi petani kuda kita ini. Itu saya selalu bertanya, ini Sinjai selama datang di Sinjai Bersatu, logonya kuda. Tapi tidak pernah saya lihat kuda. Itu yang kita mau hidupkan. Karena, jangan patungnya saja yang ada. Memang kuda bisa harus ada. Benar gini. Ini benar gini. Bisa jadi nanti mungkin digelar Bupati Kuda. Tidak masalah. Kalau itu mensejahterakan masyarakat, why not? Kalau itu bisa membuat masyarakat kita sejahtera, daerah kita bisa lebih maju. Ada festival berkuda, kuliner kuda, ya kan? Dan kemudian ada pasar kuda. Itu sesuatu yang sangat bagus untuk daerah kita. Dan belum ada daerah yang memposisikan diri sebagai daerah, ya kan? Yang secara ini fokus pada pengembangan kuda. Betul. Saya berharap Sinjai berkuda 2029 insya Allah sebagai salah satu mimpi kita. Bisa viral di TikTok gini, Bang. Kuda berkah, berdaya, berbudaya. Dan berbudaya disingkat berkuda. Luar biasa. Terakhir ini Ustaz, ini saya buat wilayah-wilayah politik. Ya. Kenapa akhirnya Singkat memilih Iksan Hamid sebagai wakil? Bukan hati nurani tapi dipilihkan dikawinkan dijodohkan. Ya. Pak Iksan Hamid itu adalah putra tokoh Sinjai. Ya. Orang tua beliau adalah tokoh Sinjai. Tapi saya dalam banyak kesempatan menyampaikan begini, Pak Iksan Hamid jangan hanya dilihat sebagai figur politisi saja. Tapi beliau ini adalah representasi dari partai politik pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Baik. Sebagai wakil ketua Partai Nasdem Sulawesi Selatan, saya malah berbangga bisa dipasangkan dengan beliau. Kenapa? Bayangan saya, beliau merepresentasikan partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan yang punya 17 kursi di provinsi. Sinjai itu memerlukan dukungan politik yang kuat dari provinsi kalau ingin membangun daerahnya lebih maju. Memperbaiki jalur dari Sinjai Selatan masuk ke utara, itu jalur trans provinsi. Wilayahnya provinsi itu? Provinsi. Kalau kita mendapatkan dukungan dari partai politik, terutama pemenang pemilu, kan akan jadi ketua DPRD provinsi. Dukungan politik itu penting. Dan wakil ini Pak Andi Samit adalah wakil ketua Partai Nasdem yang merepresentasikan itu. Begitu juga di kabupaten. Nasdem adalah pemenang pemilu di Kabupaten Sinjai. Sehingga menurut saya kehadiran Pak Andi Iksan Hamid itu akan membuat pemerintahan kita semakin kuat. Dan saya sekali lagi bukan hanya bersyukur, saya juga berbangga bisa didampingi oleh tokoh sekaliber beliau. Apalagi beliau darah Sinjai. Beliau ini adalah cucu dari Arung Tondong yang terakhir, Karem Bagenda, dan itu ya diabadikan namanya di Sauraja. Bahkan beliau sekarang tinggal di Sauraja. Jadi menurut saya semuanya positif ya. Nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja. Luar biasa. Baik, kalau begitu perkiraannya Pak Muzayyin yang akan baku lari ini di Pilkada Sinjai, 2 pasang calon, 3 pasang, atau justru kota kosong? Kita ambil semua ini bareng-bareng, karena sempat juga ada isu itu beredar. Enggak, saya sekali lagi saya perlu meluruskan. Saya tidak punya target untuk mengkotak kosongkan Pilkada Sinjai. Lagi musim soalnya. Iya. Enggak. Tetap kita hargai ruang demokrasi yang ada di masyarakat kita. Masyarakat perlu punya pilihan. Dan bagi saya, ya kita siap dengan semua. Anda siap bertarung dengan berapa pasang calon pun? Iya. Kalau melihat ini kan masih dinamis. Tapi realistisnya sih bisa 3. Bisa 3 pasang. Masalahnya sampai kita take podcast hari ini, baru kita yang kayaknya dapat rekomendasi. Ya alhamdulillah lah. Saya menganggap itu bagian dari keberkahan silaturahim. Karena saya ini mencoba merespon semua sambutan positif yang datang terkait dengan rencana saya maju di Pilkada Sinjai, termasuk dari partai-partai politik. Kenapa saya mendapatkan rekomendasi misalnya dari Demokrat? Iya, karena Demokrat memberi ruang sejak awal. Saya mendaftar di DPC di Kabupaten Sinjai karena memang dibuka pendaftaran. Kemudian saya di fit and proper test di wilayah, saya dipanggil ke pusat, lalu kemudian pada akhirnya diberikan rekomendasi untuk maju sebagai pilkada. Saya menganggap itu bagian dari ruang demokrasi dan berkah dari silaturahim yang kita coba bangun. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga tidak ada sama sekali keinginan atau target-target kita untuk kemudian menjegal atau teman-teman yang lain. Bahkan saya menganggap bahwa realitasnya kalau ini disambut ya, dimanfaatkan dengan baik teman-teman yang lain, ya bisa 3 pasang. 3 pasang. Bisa ya paling tidak 2 pasang. Dan head to head berarti. Bisa. Dan Muzayyin Iksan Hamid siap untuk itu. Siap, bisa head to head siap, dengan 3 pasang juga kita siap. Oke. Terakhir sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir alias bermain-main, kita tidak bisa pungkiri ini kok dong Pak Muzayyin. Iya, saya bagian daripada netizen ini yang mau curhat sama kita di bagian kontra. Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang kemudian yang figur-figur terbaik setengah mati dapat tiket karena mahal betul maharnya itu barang. Iya. Ditambah kondisi masyarakat kita, politik transaksional, politik uang itu merajalela. Iya. Anda akan lakukan itu? Pertama gini. Untuk menang. Ini itu satu fenomena. Ya, baik. Realitas masyarakat kita. Baik. Tapi di sisi lain, masyarakat kita juga tidak bodoh-bodoh amat. Mereka juga tetap akan mempertimbangkan berdasarkan rekam jejak dan kapasitas calon. Makanya hasil survei membuktikan bahwa
aktivitas yang paling menentukan berpengaruh di masyarakat itu tatap muka. Jadi kalau ada calon, ya kan, yang kemudian hanya mengandalkan uangnya saja dalam maju pilkada, itu kan semenangnya, ya, menurut hasil penelitian itu juga rendah. Tetap yang namanya tatap muka, meyakinkan masyarakat door to door itu adalah sesuatu yang paling efektif di dalamnya. Karena itu maka kita tetap membijaksanai di satu sisi, ya, fenomena ini, tapi tidak boleh kita hanya berfokus di situ. Baik. Kita tetap harus melakukan ikhtiar yang maksimal untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa kita punya nawa itu dan kompetensi untuk bisa membangun daerah ini lebih bagus. Saya kira itu yang harus dilakukan. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, masyarakat kadang-kadang yang meminta. Masyarakat, ya, ini perilaku yang mulai bergeser sesungguhnya. Iya. Nah, bagi saya fokus kita adalah bagaimana melakukan edukasi ke depan, ya kan? Ketika terpilih, kita melakukan edukasi masyarakat. Edukasi. Memperlihatkan bahwa ada kaitan langsung antara pilihan kita di TPS dengan perubahan masyarakat yang lebih baik pada masa yang akan datang. Betul. Itu yang bisa kita lakukan. Termasuk yang sedang Pak Musayin, ini adalah calon Bupati Sinjai pertama yang mengkonfirmasi untuk hadir. Beberapa sudah saya undang, tapi kita yang pertama hadir. Dan saya kira mudah-mudahan aman-aman insya Allah. Kehormatan. Kehormatan bagi saya bisa ikut podcast berkelas ini. Amin, amin. Boleh diminum dulu, Ustaz. Sebagai bagian akhir, saya mau bermain-main dulu. Saya tentu merasa tersanjung sekali bisa dapat dihadiri oleh calon Bupati Sinjai. Izin saya ambil dulu. Tidak apa-apa, sini saja. Tidak apa-apa ya. Ya, oke. Ustaz, saya akan menyebutkan beberapa nama. Iya. Yang ketika nama ini saya sebutkan, saya minta Pak Musayin memberikan respon dengan cepat. Iya. Tapi melalui kata sifat. Satu kata tapi dengan kata sifat. Iya. Saya sebutkan nama-nama inilah yang akan menjadi partner atau bisa menjadi lawan Anda di Pilkada Sinjai. Iya. Saya sebut namanya langsung straight to the point, apa satu kata tapi kata sifat. Iya. Usahakan tidak sama dengan calon yang lain, Iya. dengan orang yang lain. Jangan menyebut posisi atau gelar ataupun jabatannya. Siap. Awas saja. Oke. Iya, baik. Nasyid Umar, Petarung, Kartini Otong, tangguh, Muzakir, anak nelayan, Mahyanto, pejuang, Iksan Hamid, tokoh. Muzayyin Arif. Masya Allah, itu santri. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Muzayyin. Luar biasa. Saatnya kita mau bilang nanti the power of Sinjai ya. Amin. Insya Seru Allah. itu ya. Insya Allah. Sinjai berkuda. Berkah, berdaya, berbudaya. Berbudaya. Terima kasih banyak Pak Muzayyin. Mudah-mudahan Makasih. masih banyak yang kita mau obrolkan. Iya. Tapi biarkan nanti netizen yang akan berkomentar. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Muzayyin ataupun tim bisa merespon dengan cepat. Insya Allah. Siap ya. Iya, makasih. Tidak ada masalah ketika dikritik. Oh tentu, itu Tidak. bagian dari konsekuensi kepemimpinan. Tidak anti kritik ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ini calon Bupati kita, para warga Sinjai. Alhamdulillah. Apakah Anda ini pilihan tak? Tentu Bapak Ibu lah yang menentukan semua. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih.